warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah problematika perilaku anak di bantaran sungai yang akan memaparkan materi tentang konsep diri, penyesuaian diri, dan identitas diri pada usia anak-anak akhir. Sebelum itu, perkenalkan, nama anggota kelompok kami ada Ahmad Yusuf Abian, ada Amalia Nur Aisyah, Fatmawati, saya sendiri Hidayatul Syifa, Mahyudin, Puji Rahayu, Sepia Stefani, dan Ubia Nurul Anissa. Langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf Abian. Pengertian. Ahli psikolog menganggap usia kanak-kanak akhir adalah usia berkelompok suatu masa, di mana perhatian pertama anak tertuju pada keinginan diterimanya oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Baik, saya akan melanjutkan tentang ciri perkembangan pada masa anak-anak akhir. Yang pertama itu perkembangan fisik. Nah, pada masa akhir anak-anak, kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Gitu, nah. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, berkisaran 3-5 pon per tahun. Itu menurut Hurlock tahun 1980. Yang kedua di sini ada perkembangan kecerdasan. Periode ini ditandai oleh adanya tambahan kemampuan yang disebut satu langkah berpikir, yang bermanfaat untuk mengkoordinasi pemikiran dan ide dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikiran itu sendiri. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Selama masa kanak-kanak akhir, anak mengalami kemajuan dalam kosakata serta tata bahasa mereka. Serta anak masuk sekolah dasar, mereka memperoleh keahlian yang memungkinkan mereka untuk membaca dan menulis. Cara anak untuk memikirkan kata-kata berubah selama masa anak-anak akhir. Selanjutnya ini ada perkembangan sosial. Yang keempat itu perkembangan sosial itu kecenderungan pada anak usia 6-11 tahun untuk bergaul dengan sebaya, membentuk kelompok, dan membentuk kesepakatan antara mereka. Teman-temannya terkadang mendapatkan perhatian dan prioritas daripada orang tuanya, menurut Santrok tahun 2007. Kemudian yang terakhir ada perkembangan emosi. Pola emosi umum dari akhir masa kanak-kanak berbeda dari pola emosi awal masa kanak-kanak dalam 2 hal. Yang pertama, jenis situasi membangkitkan emosi, dan kedua, bentuk ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat dari meluasnya pengalaman dan belajarnya daripada proses pematangan diri, menurut Hurlock tahun 1980. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya apa tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir menurut Robert Jas Hafigas. Nah, di sini yang pertama itu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Kemudian yang ketiga itu belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat itu mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Kemudian yang kelima itu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam itu mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh itu mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai. Yang kedelapan itu mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Dan terakhir, yang ke-9 itu mencapai kebebasan pribadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang B, konsep diri pada anak-anak akhir. Jadi bagi anak dalam masa anak-anak akhir ini, ia mulai belajar berpikir dan merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan oleh orang lain dalam lingkungannya. Misalnya orang tuanya, gurunya, maupun teman-temannya. Jadi bagaimana anak diperlakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat akan mempengaruhi pembentukan konsep dirinya, menurut jurnal Hurlock tahun 2013.
dan juga bagaimana hubungan dengan orang tua, dengan saudara kandungnya, kedudukannya dalam keluarga. Jadi apakah ia anak pertama, anak tengah, anak bungsu, atau anak tunggal dari keluarga besar atau keluarga kecil? Dan bagaimana pendapatnya mengenai cara-cara asuhan anak yang berlaku dalam keluarganya? Semua ikut berperan dalam menentukan perkembangan konsep dirinya. Next slide akan dijelaskan oleh Saudari Sepia Stefani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan memaparkan poin C, yaitu penyesuaian diri pada masa anak-anak akhir. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Nah, atas dasar pengertian tersebut dapat diberikan batasan bahwa kemampuan manusia sanggup untuk membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan antara manusia dengan lingkungannya. Seperti satu, penyesuaian berarti adaptasi, di mana dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperbolehkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan. Lalu adanya kedua, konformitas, yang berarti penyesuaian sebagai sesuatu dengan standar atau prinsip. Lalu yang ketiga adanya penguasaan, di mana ini memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Juga individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang kuat atau memenuhi syarat. Dan yang terakhir, keempat, atau penguasa dan kematangan emosional yang tepat pada setiap situasi, di mana dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Baik, sekian itu saja, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri pada seorang anak adalah lingkungannya, juga unsur-unsur kepribadian, yaitu kemauan dan kemampuan untuk berubah. Nah, sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, penyesuaian diri membutuhkan kecenderungan untuk berubah dalam proses kemauan, perilaku, sikap, dan karakteristik jenis lainnya. Oleh sebab itu, semakin kaku dan tidak ada kemauan serta kemampuan untuk respon di lingkungannya, semakin besar kemungkinan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri anak tersebut. Yang kedua, ada pengaturan diri atau self-regulation. Nah, kemampuan ini dapat mencegah individu dari keadaan penyimpangan kepribadian. Nah, yang ketiga, ada realisasi diri atau self-realization. Proses penyesuaian diri dan pencapaian hasilnya serta bertahap sangat erat kaitannya dengan pengembangan kepribadiannya. Yang keempat, ada inteligensi. Inteligensi sangat penting bagi perolehan gagasan, prinsip, dan tujuan yang memainkan peran penting dalam proses penyelesaian diri. Yang terakhir, ada proses belajar atau education. Proses belajar termasuk dalam unsur-unsur penting dalam education atau pendidikan. Dapat berpengaruh ke penyesuaian diri individu tersebut, antara lain seperti proses belajar, pengalaman, latihan, dan determinasi diri. Atau juga bisa disebut kemampuan diri dalam mengidentifikasi keinginan yang berkaitan dengan otonomi, kompetensi, dan relasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas diri pada masa anak-anak akhir. Identitas diri adalah mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri, serta tidak tenggelam dalam peran yang dimainkan, misalnya sebagai anak, teman, pelajar, ataupun teman sejawat. Identifikasi diri muncul ketika anak muda memilih nilai dan orang tempat dia memberikan loyalitasnya, bukan sekadar mengikuti pilihan orang tuanya. Orang yang sedang mencari identitasnya adalah orang yang ingin menentukan siapakah atau apakah yang dia inginkan pada masa mendatang. Erikson 1968. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Usia kanak-kanak akhir adalah usia yang menyulitkan, di mana anak tidak mau menuruti perintah dan di mana anak banyak dipengaruhi oleh teman sebaya dan anggota keluarga lain. Guru harus bijak dengan apa yang dikatakan dan dilakukan pada anak, sehingga tidak membuat anak merasa tidak berarti, tetapi justru menjadikan anak lebih dapat mengembangkan keterampilannya yang akan dipengaruhi harga dirinya. Menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif serta penuh nilai positif diharapkan mampu membantu pembentukan konsep diri positif yang dibutuhkan anak pada masa anak-anak akhir untuk transisi ke masa remaja yang memiliki beragam tantangan perkembangan yang berbeda. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Proses belajar termasuk unsur penting dalam education atau pendidikan dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu, antara lain belajar pengalaman, latihan, dan determinasi diri, kemampuan diri dalam mengidentifikasi keinginan yang berkaitan dengan otonomi, kompetensi, dan relasi dalam rangka mencapai tujuan. Identitas diri adalah mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri, serta tidak tenggelam dalam peran yang dimainkan, misalnya sebagai anak, teman, pelajar, ataupun teman sejawat. Akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tadi. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.